Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di musala hidayah ini dengan keadaan sehat walafiat, tak ada kekurangan apapun. Dan tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Pertama-tama kita sudah membaca baris Al-Quran bersama-sama. Yang kedua dilanjutkan dengan kajian Ramadan dengan tema nikmat iman dalam Islam yang akan diisi oleh Bapak Anang Triwono SDFM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu bika min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalaful ladzina utul kitabi illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'dam bayyinah yang bayyinah wa ma yakfur bi ayatillahi wa innallaha sarihul hisab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di mushola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di kemudian hari nanti kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Doran Rizkyati selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total BIN. Yang saya hormati Ibu Edi Wardati selaku Bendahara Yayasan yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam kajian Ramadan di mushola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total BIN serta saudara-saudaraku yang berbahagia yang pada hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa menemui puasa Ramadan kali ini sehingga amalan-amalan kita semoga amalan-amalan kita yang kita lakukan pada Ramadan ini dilipat gandakan dan menjadi amal kebaikan yang akan menolong kita pada yaumul hisab nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini menyampaikan sedikit materi untuk renungan kita bersama dengan judul nikmat iman dalam Islam. Seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya atau menghisab. Jadi kita di sini mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, bisa memeluk agama Islam tanpa melalui rintangan apapun. Kita memeluk agama Islam ini sudah didahului oleh orang-orang tua kita terdahulu. Kita tahu adalah Islam ini agama yang dirahmati oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah. Dalam memeluk agama Islam ini banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, tidak seperti agama-agama yang lain. Agama Islam ini kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan Rasulullah. Semua itu sudah menjadi poin yang penting dalam ibadah kita. Jadi kita sebagai orang Islam atau sebagai umat Islam itu harus yakin bahwa kita ini nantinya akan kembali ke surganya Allah. Karena kita ini adalah pemegang kunci surga. Barang siapa yang memegang kunci artinya orang itu akan bisa memasuki. Gitu. Jangan sampai kita ini tidak yakin. Kalau ke neraka bagaimana? Kita tidak memegang kunci neraka. Bagaimana kita akan bisa masuk ke neraka? Sedangkan kita adalah umat yang
diridhoi Allah untuk masuk surga. Agama Islam adalah apabila diartikan secara bahasa agama yang menuntunkan keselamatan, sehingga nikmat sekali kita ini di dalam Islam. Hanya butuh mengamalkan apa yang disampaikan dan menjauhi larangannya. Kita harus yakin bahwa kita masuk ke surganya Allah. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan itu akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita berada di bulan suci Ramadan yang semua amalan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengandung amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan ini kita niatkan untuk menjadi sebuah kegiatan yang menjadi amalan. Yang kedua, kemudahan-kemudahan ibadah yang disampaikan oleh agama Islam, bahwasanya ulama-ulama telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa adanya hari nanti, hari pembalasan, yang siapa yang mempunyai amal yang baik akan mendapatkan surga dan lain sebagainya, dan siapa yang mempunyai amal buruk akan mendapatkan neraka. Nah, jadi ulama-ulama kita sudah menyampaikan itu. Kabar gembira itu hendaknya kita sambut dengan baik, karena itu adalah sesuatu yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Amalan-amalan kita akan menjadi lebih baik karena adanya kabar gembira itu. Sebaliknya ulama-ulama pun harusnya memberikan kabar gembira ini. Di musola-musola seperti yang kita lakukan saat ini harusnya munculnya kabar-kabar gembira. Jadi umat ini agar tidak berat hati untuk melakukan ibadah. Di kerjaan bermasalah dengan kerjaan, di rumah bermasalah dengan keluarga. Lalu kemana kita akan mengadu kalau tidak ke tempat ibadah ini? Kalau ulama-ulama kita tidak bisa memberikan hal yang sejuk di tempat ibadah, tentunya umat ini akan lari dari tempat-tempat ibadah, sehingga akan mencari tempat-tempat pelampiasan yang lain. Yang ketiga, dalam menjalankan kegiatan, dalam melakukan amalan-amalan, agama Islam tidak memberatkan. Agama Islam tidak memberikan sesuatu yang itu di luar kemampuan oleh umatnya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa inna dina yusiru wala yusada dina ahadi illa ala bahu wasadidul waqaribu wa abasiru wasta'inu bil ma'du'ati wa du'ati wasa'i min dul haq. Sesungguhnya agama ini mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Karena itu luruskanlah, dekatilah, dan berikanlah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu-waktu pagi sekali, siang hari, di kala waktu istirahat, dan di awal malam. Artinya agama ini memang diturunkan untuk memberikan kemudahan kepada kita. Ya, bagi kita yang mempunyai waktu luang, silahkan amalkan amalan-amalan sunnah tambahan. Tetapi bagi kita yang tidak mempunyai waktu luang, diusahakan meluangkan. Paling tidak amalan-amalan yang bersifat wajib itu tidak ditinggalkan. Jadi, sebagai contoh, kalau kita berposisi sebagai karyawan, mempunyai jam kerja yang terikat, artinya kalau kita melakukan amalan-amalan yang sunnah yang sangat kiranya menyita waktu, itu tentunya bisa dipertimbangkan. Karena tidak mungkin saat kita datang jam 8 harus duha dulu, zikir amalan pagi sore. Waktu kerja kita akan tersita gitu ya. Sementara ada deadline dan lain sebagainya. Kalau Mas Acok dan teman-teman harus ke jalan ke luar kota, setelah berangkat subuh berangkat dulu, nanti sholat suruh, harus sholat duha lagi. Sampai sana sudah tidak bagian waktu presentasi. Yang seperti ini tidak diharuskan, karena ini akan memberatkan bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas. Karena bekerja ini adalah sebuah kewajiban. Kewajiban hendaknya tidak dikalahkan oleh amalan-amalan yang sunnah. Seperti itu. Jadi tidak mengikat.
Sebagai contoh lagi dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Rasulullah itu hanya beberapa kali dalam Ramadan itu sholat tarawih di masjid, sisanya di rumah. Karena Rasulullah menyadari betul bahwa jika beliau tarawih di masjid secara terus-menerus, umat ini akan menganggap bahwa tarawih adalah wajib gitu. Sehingga beliau berapa saat lalu tarawih di rumah. Bayangkan mawon kalau tarawih kita itu cepat gitu ya, kulhu. Tapi kalau tarawih mengikuti Rasulullah dengan 1 juz, padahal 23 gitu ya, paling lambat, paling cepat 8 plus witir. Sehingga sepanjang malam ini kita akan hanya tarawih gitu ya. Itulah keindahan Islam yang saat ini kita nikmati. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang kira-kira memberatkan, tapi paling tidak kita upayakan, dan yang wajib tidak kita tinggalkan. Contoh lagi seperti fardu kifayah, sholat mayat gitu ya. Ternyata itu juga tidak kewajiban semua orang, tapi kewajiban orang-orang yang ada di sekitar itu. Jikalau mayat sudah diurus oleh beberapa orang, tidak lagi orang lain berkewajiban. Andaikan itu orang harus datang gitu ya, tetangganya Mas Abdul meninggal, Mas Abdul harus datang untuk melayat lagi, padahal bekerja, artinya itu akan sangat memberatkan seseorang dalam beribadah. Kemudian kemudahan dan keindahan Islam ini jika dilakukan dengan baik, itu akan membuat hati orang lain di luar Islam ini merasa terenyuh. Banyak terjadi saat ini di negara-negara Eropa sana, Islam berkembang pesat. Karena mereka melihat Islam itu sangat gampang gitu ya. Hanya butuh sarung untuk sholat gitu ya. Kalau nggak punya baju, yang penting aurat tertutup. Kalau tidak ada masjid, boleh di jalan-jalan. Sangat indah sekali Islam itu. Tidak perlu aksesoris yang sangat luar biasa. Terkadang kita sendiri yang membuat Islam itu menjadi berat gitu ya. Nikah hanya butuh mas kawin dan wali, tapi kita butuh uang panen yang sangat mahal itu seperti saya alami begitu. Padahal sebenarnya ya itu yang seperti saya alami begitu. Padahal sebenarnya Islam itu sudah mengatur mekanisme peribadatan dan kehidupan itu sedemikian rupa indahnya. Sehingga saat ini Islam itu walaupun di tempat yang seperti apa dengan kebatilan, Islam itu akan membuat mekanisme yang baik sendiri. Saya contohkan tadi di Eropa saat ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Rusia pertumbuhan masyarakat Islam semakin berkembang karena mereka melihat indah sekali Islam itu. Setiap Jumat tanpa dibariskan, tanpa diberi komando akan baris di jalan-jalan untuk melakukan sholat. Bayangkan kalau di agama lain harus melakukan upacara-upacara tertentu dengan biaya yang sangat mahal. Untuk pemakaman harus menyediakan karbo dengan harga sekian ya. Tapi kalau di Islam tidak seperti itu. Itulah nikmat yang kita dapat saat kita memeluk agama Islam ini. Kita hanya butuh menjalankan apa perintah-perintah yang dilakukan, menjauhi segala larangan, lakukan semampunya, tentunya dengan tetap berupaya. Nah, kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi acuan lecutan di hati kita untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lebih baik lagi. Kalau tidak bisa melakukan sunnah-sunnah yang banyak, setidaknya kita tidak meninggalkan yang wajib. Lakukan sunnah semampunya. Banyak kok sunnah-sunnah yang gampang yang bisa kita lakukan. Contoh berpakaian, perilaku itu bisa dilakukan tanpa menyita waktu atau menggugurkan kewajiban yang lain. Makasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anang Triwono SMM yang telah memberikan kajian Ramadan kali ini dengan tema nikmat iman dalam Islam, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara kita tutup, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya kalau pemberian kajian Ramadan ini tidak berkenan di Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup acara kajian Ramadan kali ini, kita sama-sama membaca doa Baitul Majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.